Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang terkasih. Senang sekali kita bisa bertemu kembali melalui video pembelajaran kali ini. Bagaimana kabar kalian? Mr. Wano sangat yakin dan sangat percaya bahwa kalian semuanya sehat selalu. Begitu pula dengan Mr. Wano dan seluruh Bapak Ibu guru. Puji Tuhan, kabarnya sehat semuanya. Ya, itu semuanya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, jikalau beberapa hari yang lalu kalian telah menyelesaikan mengikuti ujian penilaian tengah semester ganjil atau PTS, hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita, khususnya mata pelajaran DIK. Kita langsung saja masuk pada pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita membuat teks atau dokumen, atau dengan kata lain, sebelum kita mengetik sebuah teks pada dokumen, sebaiknya kita terlebih dahulu mengatur halaman kerja kita. Kita gunakan kertas apa, batasan lembaran kerja kita, menulis seperti apa. Nah, ini yang harus diatur dulu. Sehingga nanti setelah semuanya rapi, maka hasil kerja kita setidaknya memuaskan atau lebih baik. Oke ya? Baik, karena hari ini kita belajar tentang pengaturan halaman lembaran kerja pada Microsoft Word, kita masuk pada page atau menu page layout, kita klik. Nah, di situ ada beberapa grup. Nah, hari ini kita masuk pada grup page setup, gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita tulis sebelumnya, ada di situ margin, orientation, size, columns, gitu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah margin. Nah, margin ini adalah kita mengatur batasan atas atau bawah atau kiri atau kanan kita menulis. Ya. Misalkan kita klik normal. Nah, ini normalnya ya. Oke. Oh ya. Misalnya lupa. Jikalau kalian memperhatikan tampilan di layar tidak seperti biasanya. Jikalau biasanya itu sudah langsung disediakan rulernya atau penggarisnya yang biasa terletak di bagian atas dan di bagian sebelah kiri kita. Nah, jikalau tidak tampak, maka cara untuk memperlihatkannya atau memunculkannya adalah kita masuk pada menu view, lalu kita klik ruler. Nah, ini dia penggarisnya, sudah ada ya. Nah, ini juga nih penggaris ini nanti berguna sekali untuk kita ya. Nah, kita kembali lagi pada page layout, pengaturan lembaran kerja. Jadi kita masuk pada normal. Nah, ini normalnya. Nah, jikalau kita ingin mengatur batas kiri, kanan, atas, bawahnya, kita masuk pada custom margin. Nah, di sini normalnya sudah disediakan 2,54 cm. Tetapi kalau misalkan ini kita merubah aja menjadi 1 cm, yang bagian atasnya topnya,
Begitu pula dengan yang bottomnya atau bawahnya kita 1 cm. Oke, kita oke. Nah, ini sudah tergeser. Gitu ya. Kursor mouse-nya jadi yang sudah tergeser. Jadi kalau kita inginkan sesuai dengan kebutuhan kita, itu bisa masuk pada custom margin-nya. Oke. Bagian yang kedua adalah orientation. Nah, orientation ini adalah mengatur arah kertas. Kalau ya kalian memperhatikan ini arah kertasnya adalah secara vertikal gitu kan, atau biasa berdiri, biasanya disimbolkan dengan berdiri gitu kan. Nah, sekarang kita bisa membuat arahnya menjadi horizontal, atau bahasa yang biasa kita gunakan adalah kita posisinya tidur gitu kan. Kita klik landscape-nya. Nah, posisinya itu dia akan dia melebar. Gitu ya. Tetapi kalau yang tadi posisinya adalah portrait, jadi dia berdiri tegak lurus secara vertikal. Oke, kalian sudah bisa ya memahami bagian yang kedua. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga adalah size. Nah, size ini adalah ukuran kertasnya sekarang. Kalau tadi batasan lembaran kerja kita, bagian-bagian yang kita menulis teks. Sekarang bagian yang ketiga adalah size, adalah menentukan atau mengatur besar ukuran kertasnya. Nah, kalau di sini sudah disediakan ada ukuran A4, di situ ada 210 kali 297 mm. Ada juga legal. Ya. Tetapi jikalau kita ingin atau kita mau mengatur kertas ini sesuai dengan kebutuhan kita, kita klik more paper size. Ya. Nah, di sini kita bisa menentukan ukurannya seperti apa. Misalkan kita kecilkan aja 10 cm, lebarnya 10 cm, lalu tingginya misalkan 15 cm. Bisa. Gitu kan, kita klik OK. Nah, jadi lebarnya tadi dengan 10 cm dan tingginya itu 15 cm. Oke ya. Itu bagian yang ketiga. Dan bagian yang keempat adalah columns. Nah, columns ini adalah membuat tulisan atau teks kita menjadi beberapa kolom atau menjadi beberapa bagian. Supaya lebih jelas, Mr. Rono akan kasih contoh. Nah, ini contohnya. Misalkan, Mr. Rono memiliki sebuah teks ini, lalu Mr. Rono blok. Ya, perhatikan baik-baik sebelum dirubah. Oke ya, Mr. Rono masuk kepada columns. Ini hanya satu ya. Kemudian Mr. Rono akan memotong menjadi 2 kolom atau 2 bagian. Mr. Rono klik to. Nah, kalian bisa membedakan ya, langsung menjadi 2 bagian. Jadi ini lanjutan, misalkan lebar dan panjang sebuah halaman. Begitu ya. Atau Mr. Rono membuat menjadi 3 kolom. Nah, bisa. Itu ya.
Kembali lagi bisa mau membuat satu atau lebih dari satu. Misalkan Anda mau berapa kolom? Mau 10 kolom? Bisa. Mau 4 kolom? Bisa. Nah, begitu ya. Oke, misalkan kita 4 kolom misalkan. Nah, 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Jadi tulisan kita, teks kita menjadi bentuk kolom-kolom. Oke? Jadi, pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan Mr. Wano sangat yakin kalian bisa memahami dengan baik. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. See you.